didengarkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Wahab bin Salim. Ketika mendengar langsung dia turun lari ke bawah. Turun lari ke bawah. Dikejar itu perempuan tua ini dikejar dan dijabat tangannya. Diambil, wahai ibu, aku ingin bertemu denganmu, aku Al-Fakir, Abu Bakar bin Salim. Terima kasih atas hadiahmu, luar biasa, disambut luar biasa. Terima kasih kau memberikan aku sedekah. Pemberianmu ini sangat manfaat untuk kami, sangat membantu. Tamuku terlalu banyak. Mungkin yang aku sediakan gak cukup. Dengan engkau memberikan gandum ini bisa mencukupi segala kebutuhanku. Senang hatinya. Hatinya bangga, senang. Dan ketika dipersilahkan masuk, dihidangkan makanan, setelah pulang beliau disambut dengan senyuman, disambut dengan canda, tawa, senda, gurau. Akhirnya beliau pulang pun dikasih oleh Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Maka pulang. Ketika perempuan ini pulang, dikumpulkan murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang besar apabila yang sedikit tidak pernah kalian syukuri. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah sedangkan engkau mensia-siakan rezeki yang Allah sediakan kepada kalian. Maka daripada rahasia seseorang yang ingin bertambah bagus ekonominya tiada lain, tambahlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya yang bisa membuat kita kaya ini bukan nominal. Yang membuat kita terjamin tenang, bahagia itu bukan fasilitas. Yang membuat kita merasa puas atas harta, atas rumah, atas fasilitas kendaraan, mobil dan lain sebagainya yang kita punya, itu tidak akan bisa puas kecuali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab tidak ada satupun azab yang lebih pedih kecuali rasa syukur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab yang paling pedih. Kalau sudah rasa syukur enggak ada di dalam hati, maka ketahuilah engkau dalam keadaan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang enggak puas, ada orang mengeluh, engkau ini berarti rasa syukurmu diambil oleh Allah. Dan ketahuilah tidak ada azab yang lebih besar kecuali rasa syukur diambil oleh Allah dari hati hambanya. Orang kalau sudah tidak ada rasa syukurnya, rumahnya sebesar apapun tidak akan puas, mobilnya sebagus apapun tidak akan cukup, hartanya selimpah apapun, bermiliar-miliar, tetap saja mereka tidak puas. Yang bisa memuaskan kita tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat tentang masalah sedekah ini penting. Sedekah ini penting untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuttu wa sadaqatin fani'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengamanatkan kepada kita dalam ayat-ayat Allah, jangan engkau menampakkan sedekahmu. Jangan sekali-kali kita menampakkan sedekah. Jika kita menampakkan sedekah, maka keberkahan itu akan menurun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, jika engkau menampakkan sedekahmu, di dalam ayat ini surat Al-Baqarah, jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dengan catatan, kita tidak sombong. Sedekah pamer boleh untuk merangsang orang-orang yang lain. Dan jika engkau menyembunyikannya,
dan engkau berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik daripada engkau menampakkan daripada sedekahmu. Sebab sedekah yang rahasia itu lebih diutamakan karena hal ini mendekati keikhlasan. Jadi kalau ada orang sedekah tanpa ada orang yang tahu, ini menunjukkan dirinya ikhlas. Tetapi daripada satu pemikiran Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, Habib Abu Bakar Al-Adani mujahid fi hadhihi zaman, beliau memberikan pengarahan kepada kita. Kalau bisa uang zakat, uang sedekah itu diumumkan di speaker masjid. Umumkan zakatnya fulan bin fulan sekian. Jadi biar malu orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, biar malu orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan sedekahnya. Ini salah satu trik beliau. Ya, tentunya satu perkara yang sangat sulit sekali, perkara yang tidak mudah orang-orang yang diumumkan sedekahnya lalu dia tidak sombong, sulit sekali ya. Pasti ada riya, pasti ada satu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada fakir miskin dengan sedekah, dan beliau mengatakan, "Ma naqassa malun min shadaqatin," tidak sedikit pun berkurang harta orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Nabi Muhammad ini memotong kambing. Setelah memotong kambing, lalu pahannya diambil. Salah satu pahannya diambil dan dimakan oleh Rasulullah dan disisakan sisanya. Ditanya, bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mana makanan, sisa makananku mana? Yang masih utuh mana makananku? Kata Rasulullah, sisa makanan yang masih utuh mana? Itu ya Rasulullah di atas lemari, di atas meja. Kata Rasulullah, bawa kemari, dihabiskan, selesai. Karena Muhammad gak pernah nyimpan makanan, gak kayak kita ya. Nabi Muhammad gak pernah nyimpan makanan. Jadi makanan selalu habis di rumah. Di rumahnya gak pernah ada namanya makanan nginep juga kan. Kurma satu biji itu gak ada. Kita kan ada beras, tumbuhan, ya, lengo, telur, mana? Kulkas itu dibuka isinya buah dan itu aja masih ngeluh. Kurang, masih kurang. Beras siap, minyak siap, bawang, berabang, semuanya siap. Tapi siapa? Ngeluh. Nabi Muhammad itu tak pernah ada di rumahnya itu, walaupun satu genggam gandum 2-3 biji kurma itu tak pernah ada sampai nginep di rumah. Habis. Maka ditanya lagi, mana sisa makanan? Habis ya Rasulullah. Habis. Ya cuma sedikit yang kau ambil dari pemotong kambing tadi. Ketahuilah wahai Aisyah, kau salah. Salah bagaimana ya Rasulullah? Yang habis itu yang kita makan. Makanan kita yang utuh, yang kita sedekahkan itu utuh. Jadi kalau orang mengatakan harta nggak dibawa mati, itu salah. Harta nggak dibawa mati, itu salah. Harta kita dibawa mati. Kok bisa? Iya, dengan cara kita titipkan ke fakir miskin. Itu harta kita yang dibawa mati. Kita titipkan ke yayasan yatim piatu, kita titipkan kepada pondok pesantren, kita titipkan kepada fakir-fakir miskin. Sedekah jariah, itulah harta yang dibawa mati. Jadi orang mengatakan harta tidak dibawa mati, kata siapa? Ada harta yang dibawa mati, yaitu amal jariah. Ini harta yang kita bawa mati. Maka invest itu jangan invest cuma di dunia, invest itu ke akhirat. Dakwah, membersihkan masjid, sedekah jariah, itu invest daripada akhirat. Maka sedekah ini banyak sekali daripada fadilahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, sedekah ini akan mengundang kekayaan. Engkau mau kaya, tambahkanlah sedekah. Engkau ekonomimu mau semakin baik, tambahkanlah sedekah. Aku gak punya apapun, gak punya sedekah apapun.
duit nggak ada, barang nggak ada, tapi tetap dituntut untuk sedekah. Dengan apa? Tabasum, dengan kita tersenyum, senyum membahagiakan hati orang, bersendal gurau kepada umat Islam. Ini kita sedekah, membahagiakan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa yang engkau nafkahkan di jalan Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya daripada pahala itu. Kalau kita mau sedekah, maka yang kita keluarkan, pahalanya, rezeki yang kita keluarkan, yang kita salurkan, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu kesempatan Nabi Muhammad ini melihat ada orang miskin sedekah kepada orang miskin. Ada orang tak punya, ada orang miskin tapi sedekah kepada orang yang miskin. Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham ini melebihi daripada 1000 dirham. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, maksudnya apa ini? Sabaqa dirhamun alfa dirhamin." Apa maksudnya? 1 dirham melampaui 1000 dirham. Apa maksudnya ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun la yumliku ila dirhamain tasaddaq bi ahdihima." Tahukah laki-laki yang miskin itu bersedekah 1 dirham, sedangkan dia cuma punya 2 dirham. 2 dirham yang dia punya disedekahkan 1 dirham, ini lebih afdal, lebih mulia, lebih besar daripada orang yang bersedekah bermiliar-miliar. Ada orang sedekah miliaran, yang satu sedekah 10.000, lebih afdal yang 10.000 daripada yang bermiliar-miliar. Kenapa bisa? Karena yang sedekah bermiliar-miliar itu adalah orang kaya, dan yang cuma sedekah 10.000 itu adalah orang miskin. Harta dia cuma 20.000, dia sedekah 10.000. Ini lebih afdal daripada orang yang bangun masjid. Ini lebih afdal daripada orang yang membangun pondok pesantren. Ini lebih afdal daripada orang yang bersedekah apapun. Sedekah itu tergantung bagaimana jumlah kekayaan kita dan keikhlasan kita. Jadi kadang sedekah 10.000 bersedekah ular, kira-kira ganjarannya gede. Belum tentu lihat kondisi keduanya dulu. Kalau kondisi kedua orang ini sama, tentu 50.000 lebih afdal. Tapi jika yang sedekah 10.000 lebih miskin dari orang yang bersedekah 50.000, maka yang 10.000 lebih afdal daripada yang 50.000. Ini satu pertanda dan satu saran. Seburuk apapun ekonomi kita, jangan tinggalkan sedekah. Kita ingin bertambah bagus ekonomi kita, ingin bertambah berkah harta kita, sedekah jangan ditinggalkan. Terus kita sedekah. Gak bisa dengan uang, dengan tenaga. Gak bisa dengan tenaga, dengan senyuman. Gak bisa dengan senyuman, jangan sampai kita mengganggu seseorang. Nah, yang repot itu wis gak sedekah, isine ngeriungi wong tok, itu repot ini. Sudah gak mau sedekah, sudah gak mau bantu dakwah, tapi sukanya mengganggu orang yang dakwah. Ini yang parah. Sudah dirinya gak bisa sedekah, mengganggu orang yang mau sedekah. Orang mau sedekah, dirinya gak pernah sedekah. Tapi kalau orang mau sedekah, gak usah kayak mudah tuman. Loh, sedekah ini kok gak modal-modal ini. Jangan sedekah kepada orang itu, gak usah, gak penting. Jangan dikasih. Untuk apa? Loh, dia udah gak mau sedekah, kok menghalangi orang yang mau sedekah? Ini orang paling parah yang begitu. Makanya kalau kita sudah gak bisa berbuat kebaikan apapun, jangan menghalangi seseorang yang ingin berbuat baik. Kita gak bisa berbuat baik, kita gak bisa berbuat sesuatu untuk umat. Jangan mengganggu orang-orang yang ingin memperbaiki umat. Jangan mengganggu daripada orang-orang yang ingin bersedekah. Mudah-mudahan
yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan daripada perkara-perkara duniawi di dalam hati kita, karena yang paling indah di dalam hati seseorang dan yang paling bisa menerima kebaikan-kebaikan adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada cinta di dalam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat di dalam hati kita cinta kepada dunia.